البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Nawawi rahimahullah. Al-haditsul khamis wal khamsun ba'da salasimi'ah 355. Wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Dari Abu Ayyub al-Ansari Khalid bin Zaid bahwasanya ada seseorang yang mengatakan, wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya suatu amalan yang memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini yang paling penting, selalu disebutkan pertama, yaitu engkau menyembah Allah dan engkau tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat, wa tu'tiz zakah, dan engkau menunaikan zakat, wa tasilur rahim, dan engkau menyambung kekerabatan. Muttafaqun alaih. Baik. Di sini hadis muttafaqun alaih ini datangnya dari Abu Ayyub al-Ansari dan beliau juga masih kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena apa? Karena beliau adalah masih dari jalur apa itu? Jalur ibu Rasulullah SAW, Aminah binti Wahab. Ini adalah dari jalur orang-orang Ansor dan dari jalur ini Abu Ayyub. Kalau nggak salah, ini adalah Abu Ayyub adalah dari Bani Amr bin Auf dan memang mereka adalah dari paman-paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Rasulullah pindah ke Madinah, ketika para sahabat berebut, maka Rasulullah mengatakan yang paling berhak adalah orang yang paling berhak adalah orang yang aku masih ada hubungan kekerabatan dengan dia untuk aku sambung dan aku silaturahim dengannya. Maka kemudian apa? Ke Abu Ayyub. Ini paman ini sebelah ibu. Iya, dari sebelah ibu kalau tidak salah beliau. Ya, kemudian ada seseorang berkata di sini, wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya suatu amalan yang memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Di sini kita mendapatkan faedah tentang apa? Bahwasanya memang telah diketahui oleh para sahabat bahwasanya surga dan neraka itu masuknya adalah dengan sebuah amal, yaitu masuknya adalah ada sebab dan sebabnya adalah amalan. Walaupun semuanya adalah di bawah takdir Allah, di bawah ketetapan Allah, tapi mereka tahu bahwasanya mereka tidak boleh bersandar kepada takdir karena mereka tidak tahu isi takdir mereka. Maka tidak boleh bersandar pada sesuatu yang tidak jelas. Sampai sekarang jelas kita tidak tahu kita ini di surga atau di neraka nantinya, dan kita dilarang bersandar dengan itu. Tapi apa? Kita disuruh beramal. Makanya para sahabat tahu itu. Makanya yang penting bukan masalah bagaimana takdir saya, kita tidak tahu. Tapi yang penting adalah apa yang harus kita lakukan agar kita masuk ke dalam neraka dan masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Maksudnya adalah dengan apa? Berarti dengan amalan. Tayyib. Makanya ini menunjukkan bahwasanya segalanya itu adalah ada sebabnya. Walaupun semuanya ada takdir, tapi takdir itu ada sebabnya, yaitu sebabnya adalah amalan. Makanya di sini sahabat bertanya, amalan apa yang harus saya lakukan agar saya masuk surga dan terjauhkan dari neraka? Tayyib, untuk masalah surga, lafadznya adalah yudkhiluni, memasukkan saya. Adapun untuk neraka adalah yubaiduni, menjauhkan. Karena apa? Kita tidak dekat dari neraka saja, kita masih belum masuk ke dalam neraka saja, apinya itu sudah sangat panas. Anginnya saja sudah sangat membakar dan seterusnya. Sebagaimana kita tahu di dalam apa? Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain itu. Kisah apa itu? Perkara di alam kubur. Sekedar apa? Orang di alam kubur itu ada satu lubang dibukakan sampai ke neraka, ternyata anginnya itu menyebabkan tulang-tulangnya itu berselisih. Menyebabkan apa? Dia itu terbakar dan seterusnya. Menunjukkan walaupun orang tidak masuk ke dalam neraka, tapi apa? Boleh jadi dia akan terbakar oleh apinya yang sangat jauh dan sangat besar itu. Innaha tarmi bi syararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufur. Sesungguhnya api neraka itu melemparkan bunga-bunga api seperti istana. Nauzubillah besarnya. Seakan-akan bunga apinya itu apa? Onta-onta kuning yang beriring-iring. Ini belum lagi masuk, boleh jadi orang akan terkena
letupan dari percikan dari api-api neraka atau bunganya itu. Demikian pula anginnya dan seterusnya. Makanya yang penting bukan sekedar ya Allah jangan engkau masukkan saya ke dalam neraka, bahkan apa ya Allah jauhkan saya dari neraka. Adapun kalau surga memang kita betul-betul ingin masuk. Kita tidak ingin sekedar apa dekat dan melihat dari luar, ini rugi. Bagaimana di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih itu tentang apa orang yang terakhir masuk surga. Yang mana apa ketika dia lihat surga dari jauh saja itu dia sudah apa sangat ingin untuk masuk ke dalamnya. Ketika dia dekat dengan pintu surga, dia lihat keindahan isinya, lihat kenikmatan yang sedang dialami oleh orang-orang di dalamnya. Kemudian dia terdiam, kemudian dia mengatakan, ya Allah, adkhilnil jannah, ya Rabb, wahai Rabbku, masukkanlah saya ke dalam surga. Maka Allah Ta'ala mengatakan, bukankah engkau telah berjanji, wahai Bani Adam, engkau tidak minta selain apa yang telah engkau minta tadi. Kemudian ma aghdarak, alangkah pendustanya Bani Adam itu. Sudah sumpah dan janji berkali-kali tapi selalu begitu. Allahul musta'an. Maka orang ini mengatakan, ya Rabb, la taj'alni ashqa khalqik. Wahai Rabbku, jangan engkau jadikan saya ini makhlukmu yang paling celaka. Jadi bukan di dalam neraka, tapi apa? Dia di luar surga melihat indahnya surga tapi nggak mampu masuk. Ini dia merasa paling celaka sudah. Iya, bagaimana melihat pemandangan yang membuat apa istilahnya meliur-liur atau apa itu. Jelas membuat kita sangat sedih itu. Baik. Nah, kemudian dia memang dimasukkan ke dalam surga. Jadi intinya adalah kita masuk surga. Untuk neraka memang diusahakan, dimohonkan agar dijauhkan, bukan sekedar di luar. Makanya disebutkan riwayat-riwayat oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Hadil Arwah, orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka, dia cuma diletakkan di bibir neraka saja. Dia sudah apa? Selamat dari neraka. Itu pun apa? Dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, palingkanlah wajah saya dari neraka, karena sesungguhnya anginnya itu membuat rambut saya terbakar, sesungguhnya asapnya itu membuat wajah saya terbakar, dan seterusnya. Dia sudah nggak di dalam, tapi dia apa? Sudah di luar, tetapi wajahnya masih menghadap neraka. Itu saja dia masih terkena siksaan-siksaan. Makanya dia memohon agar apa? Wajahnya dipalingkan dari neraka. Merasa itu sudah nikmat besar. Yang penting apa? Jangan wajahnya menghadap neraka. Lama-lama apa? Pengen lebih jauh dan seterusnya. Makanya ini adalah pertanyaan besar, dan inilah inti yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini harusnya, yaitu apa? Beribadah adalah agar masuk surga dan selamat dari neraka. Yang dengan itulah Rasulullah paling banyak berdoa, yaitu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, dan di akhirat itu kebaikan, dan lindungilah kami dari api neraka. Kebaikan di dunia adalah apa? Ma'rifatullah dengan segala konsekuensinya, karena itu adalah surga di dunia. Kemudian apa? Kenikmatan kebaikan di akhirat adalah apa? Surga itu sendiri dengan segala kenikmatannya. Dilindungi dari neraka, ini kelengkapan dari pembahasan tadi. Baik. Demikian pula firman Allah Ta'ala, apa itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya di hari kiamat nantilah pahala kalian itu akan dicukupi secara sempurna. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia itu sungguh telah beruntung, dan tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu saja. Kembali kepada apa? Intinya adalah masalah, yaitu mohon agar masuk surga dan selamat dari neraka. Demikian pula masalah ucapan seorang sahabat, ya Rasulullah, inilah uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad. Wahai Rasulullah, saya tidak pandai untuk berzikir seperti zikir Anda, yaitu doa-doa Anda dan doa Mu'ad bin Jabal, ulama di kalangan sahabat itu. Rasulullah bertanya, "Madza taqul?" Kamu berdoa bagaimana? Dia mengatakan, "As'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar." Saya cuma mohon kepada Allah surga dan berlindung kepadanya dari neraka. Rasulullah bersabda, "Haulaha nudandin." Di seputar ini, di sekeliling inilah kami mengulang-ulang doa. Jadi intinya memang itu, bagaimana agar masuk surga dan selamat dari neraka. Maka ini pertanyaan yang memang sangat besar dan menjadi inti pembahasan di dalam apa? Di dalam agama ini. Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Inti yang paling besar dan kunci yang paling utama adalah ini: engkau menyembah Allah dan engkau tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Yang kedua, wa tuqimus shalah,
engkau menegakkan sholat. Iqamatus sholat kata Qatadah adalah apa? Memenuhi syarat-syaratnya dan rukunnya, menjalankan kewajiban-kewajibannya, dan juga apa? Menjalankan sunnah-sunnahnya. Itu namanya menegakkan sholat. Kalau sunnah tidak dikerjakan bukan berarti sholatnya gugur, tapi apa? Sholatnya kurang sempurna, tidak betul-betul tegak. Wa tu'tiz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Ini juga bagian dari apa? Penyebab masuk ke dalam surga. Karena kita tahu orang yang tidak mau membayar zakat, maksudnya adalah dari kalangan muslimin ini. Kalau kafir jelas hukumannya lebih parah lagi. Tapi untuk yang muslim, maka nanti di padang mahsyar itu dia akan disiksa dengan barang-barang yang dia simpan tadi. Kalau itu adalah berupa kambing, maka nanti akan didatangkan kambing yang paling besar. Dan kambing itu memiliki anak yang sempurna semuanya. Lalu apa? Dia akan diinjak dari kambing pertama sampai kambing yang terakhir. Begitu kambing terakhir selesai menginjak dia, maka kambing yang pertama sudah balik lagi. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Dalam satu hari yang ukurannya itu 50.000 tahun. Naudzubillah. Entah berapa lama di sana. Hatta idza qudiya bainal ibad yura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Sampai apabila urusan para hamba telah diselesaikan di padang mahsyar, baru orang ini yang tertinggal tadi dilihat apakah dia layak masuk surga atau masih perlu masuk neraka. Ini ternyata apa? Siksaannya panjang. Hanya demi mempertahankan kekayaan dunia yang tidak seberapa itu, yang mungkin hanya 60 tahun atau nggak tahu kalau umurnya panjang sekali 200, nggak ada juga, nggak ada 200. Ternyata dia harus mengalami siksaan baru di padang mahsyarnya. Bukan seharinya 1000, tapi seharinya 50.000 tahun. Naudzubillah. Maka rugi orang-orang yang tidak mau memenuhi hak para fuqara, hak fuqara ataupun masakin ataupun yang lain-lain yang berhak mendapatkan zakat tadi. Padahal zakat tidak akan mengurangi harta. Allah akan memberkahi harta tadi kalau dia mau menzakatkan sebagaimana yang disyaratkan. Wa tasilur rahim. Yang keempat adalah engkau menyambung kekerabatan. Kita tahu barang siapa menyambung kekerabatan, Allah akan menyambung hubungan dengan dia. Kalau kita sudah berhubungan dengan Allah, maka segala permintaan kita pasti terpenuhi. Allah Ta'ala mengatakan, apa itu? Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi wa basarahu alladzi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Kalau aku sudah cinta pada dia karena sudah ada hubungan, maka Allah pun sayang pada dia. Maka aku yang akan menjadi telinga dia yang dengan itu dia mendengar, aku jadi mata dia yang dengan itu dia melihat, aku akan menjadi tangan dia yang dengan itu dia menggenggam, aku akan jadi kaki dia yang dengan itu dia melangkah. Wala in sa'alani la'utiyannah. Kalau dia minta apa-apa kepadaku pasti aku beri. Maka diantaranya adalah kita mohon surga. Dan kalau wala in ista'adani la'uidzannah. Kalau dia berlindung kepadaku, maka aku akan kasih perlindungan. Kita minta perlindungan dari bahaya apapun. Diantaranya adalah apa? Perlindungan dari api neraka dan seterusnya. Ini buah dari apa? Buah dari silaturahim dan juga amal-amal soleh yang lain. Tapi intinya adalah silaturahim yang disebutkan di sini sebagai apa? Tingkatan yang keempat di sini. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.